tentang nostalgia Waduk Nipah itu loh, kan ada proses Waduk Nipah yang waktu itu dihadapi dengan cara kekerasan sehingga ada itu kan terkenal kan cerita Nyok Nodi minta hidup Pak, tolong jangan dibunuh. Terus terjadi penembakan waktu itu ada pelanggaran HAM Waduk Nipah. Jadi takut sama tentara. Kalau diangkot gimana tadi Mas? Kalau diinjek? Contohnya itu dalam joke sehari-hari kalau terjadi kita naik angkot orang Madura kakinya diinjak oleh seseorang. Selalu setelah diinjak itu dia konfirmasi kepada yang injak. Dia cek ini tentara apa enggak. Ya kan? Dicek bajunya, oh enggak ada seragamnya, berarti orang sipil dicek. Mas sampean tentara ya pakai baju sipil. Oh bukan. Oh jadi orang sipil sampean? Iya saya orang sipil. Oh barangkali sampean anaknya tentara atau bapaknya sampean tentara. Oh bukan. Oh bukan, tidak ada hubungan sama tentara, tidak ada. Oh barangkali omnya, Pak Leknya tentara bukan? Tidak ada, bukan. Oh enggak ada. Terakhir konfirmasi. Kalau mungkin tetangga kanan kiri ada tentara enggak? Enggak ada Pak, semuanya sipil semua. Jadi enggak ada tentaranya, enggak ada. Sampai kok kurang ajar nginjek kaki saya. Baru marah, berani dia setelah konfirmasi bahwa betul-betul nggak ada unsur tentaranya. Oke. Nah, yang kedua tentara. Ambil foto-foto itu terus Pak Jokowi ingat. Nah, itu yang kedua Mas. Lah yang ketiga apa ketakutannya? Lah ketakutan yang ketiga ini langsung kaitannya dengan jalan tol Suramadu itu Pak. Loh, apa urusannya? Orang Madura itu takut kalau disuruh bayar gitu. Nah, orang Madura kalau disuruh bayar takut. Loh iya. Loh, jadi takut ya? Kalau bisa gratis kenapa bayar gitu kan? Itu alasannya. Kenapa? Loh kan sudah ada diskon Mas, kan sudah dikasih diskon tuh sekian persen terus dinaikin lagi diskonnya. Katakanlah sampai 50% kata Pak Jokowi. Loh iya diskonnya itu kan sampai kan berangkatnya cuma sekali ke jalan tol. Kan balik lagi, bayar lagi. Jadi 100% kena lagi itu jadinya. Jadi bayar harus 100%. Murni 100% gitu loh. Oh gitu Mas. Ya sudah. Aduh, ajukan proposalnya untuk nanti diproses Pak Pratik waktu itu. Udah disiapin proposalnya. Udah siap. Belum pernah orang Madura bikin proposal seindah Jembatan Suramadu. Untuk permohonan penggratisan Suramadu itu indah sekali itu. Nah, dikasihlah ya kan oleh Mbak Yeni segala macam sampai ke Pak Pratik diproses. Tidak lama setelah itu, mungkin kurang dari sebulan saya dapat bocoran dari seseorang yang dekat Pak Jokowi bilang, Mas, ketemu di satu tempat dia kata, kenapa? Ini jangan dibocorkan ya. Proposal sampean diterima katanya. Loh kok saya? Proposal itu loh, Suramadu. Oh itu. Nah itu proposalnya Yeni Wahid dan kawan-kawan. Saya ini cuma penggembira. Terus pokoknya diterima Mas pokoknya nanti pokoknya tapi jangan diumumkan ya Mas Wahid jangan bocor ya. Beneran. Makanya terus ketika kampanye terus kayak ketemulah ada acara Pak Jokowi di Surabaya, ketemu lagi dengan teman-teman dari Ikamra itu sama kiai-kiai Gus Durian segala macam di sebuah hotel di Surabaya. Terus beliau mulai menjelaskan, mulai canggih itu penjelasannya. Harus ada justifikasinya dong. Apa alasannya untuk membebaskan jalan tol itu dari tarif untuk siapapun pengendara, pemakainya. Maka disuruh riset, ya presentasi itu pakai slideshow. Yaitu kelihatan ternyata angka kemiskinan di Madura, di semua wilayah di Madura itu jauh lebih rendah daripada di kota-kota kabupaten dan kota lain di Jawa Timur. Paling rendah. Jadi yang pantas lah kalau Madura memang harus digratiskan tuh jalan tolnya, jalan jembatannya itu. Nah, itu setuju bahwa ada penggratisan itu kan ada konsekuensi. Bahwa ini kan jembatan harus balik modal segala macam. Itu biar urusan hitung-hitungan itu urusan Menteri PUPR Pak Basuki. Pak Basuki ditunjuk. Saya ada di situ, saya selfie segala macam itu. Tapi saya nggak berharap menteri loh, enggak loh, cuma selfie aja. Ya kan? Ya cuma begitu, itu ceritanya. Terus kemudian diresmikan pada saat pencanangan itu, ya kan ada Mbak Yeni, ada teman-teman di Kamra tampil, saya sembunyi, nggak penting lagi sudah. Tapi ya memang jembatan Suramadu itu mengandung cerita yang sangat banyak. Dengan jembatan itu banyak cerita-cerita yang sering muncul biasanya melalui jembatan, melalui kapal feri penyeberangan, ya.
Dharma Lautan Utama, Potre Koneng, ada Trunojoyo nama kapalnya itu. Saya ikut dari kecil tuh nyebrang terus. Nah, itu banyak kejadian lucu di situ yang hilang gitu loh setelah ada jembatan itu. Nah, Ya. misalnya dulu apa, Mas? Dulu apa dulu? Kelucuan tuh macam-macam, misalnya kalau naik kapal feri itu selalu saya tunggu-tunggu orang yang membawa baskom, ya buk-buk itu bawa baskom, ya pakai jarit yang udelnya kelihatan gitu kan. Terus kemudian apa namanya disanggal ya, dipikul, di situ jual telur asin. Telur tuh panggilannya itu, nyapanya itu sangat menyayat hati gitu loh. Bayangin coba kan, enggak telur gitu. Telur. Saya sampai terngiang sampai sekarang ini. Waduh, telur lek. Sayang. Buk, endoknya Bu, telurnya kena. Iya, Nak. Aduh, cara din anak orang ganteng ini katanya. Nah. Beli telur. Iya, beli telur. Saya masih bisa bahasa Madura. Tenang aja. Berapa, Bu? Aduh, 2.000 deh. 2.000 katanya. Larang. Dapat dari Madura cek larang ah. Harus ada gitu. Ada bahasa Madura agak sama dengan bahasa Arab dengan tasdidnya itu. Dari mata ya kan? Itu kalau dialognya Sumenep. Jadi kok cek mahal sekarang biasanya 2.000. Boleh nawar nggak? Berapa, Jong? Bapak nak katanya. 1.000 aja. 1.000 ki. 1.000 ya, Bu ya. Aduh, sampai wong ganteng. Emang saya bisa ngedok sendiri. Susah ini ngumpulkannya, Nak. Dari satu-satu. Dari pantatnya bebek-bebek itu dikumpulkan. Kalau mau yang 1.000, saya tak ngendok sampai tambani ya. Itu banyak cerita. Sampai kemudian banyak protes juga atas jembatan Suramadu itu kan. Salah satu prosesnya adalah itulah jembatan ini, orang banyak yang belum tahu. Jembatan Suramadu adalah satu-satunya jembatan di dunia ya, yang ya menghubungkan Pulau Jawa dan Madura itu kan. Itu menurut undang-undang itu tidak boleh sepeda motor itu lewat. Motor roda 2 itu tidak boleh lewat. Jadi itu jembatan yang melanggar undang-undang. Ngerti kan? Nah, terus supaya gimana kan tuntutan orang Madura harus ada pokoknya. Ini sampai sudah bikin kebohongan publik, tidak dibikin motor untuk lewat. Ini jahat pemerintah kalau begitu. Apa kebohongan publik yang pertama? Iya, sampai dulu bohong. Ini jembatan kan rencananya kan satu ke timur ke barat, satunya barat ke timur. Jadi ini dua kan, pulang sendiri, pergi sendiri. Jadi dua jembatannya. Kok tiba-tiba sampai jadiin satu begini? Kenapa? Nggak punya uang negara kali ya? Oh, salah paham mereka. Ternyata sebenarnya konstruksinya kan begitu bangunnya, Pak. Jadi satunya ke sana, satu ke sana, terus tadi pelan-pelan diketemukan ini, dek gitu loh. Tadi mereka GR, dikiranya satu jembatannya 2. Yang ke sana, satu yang ke sini. Nah, itu teknologinya memang harus gitu secara rekayasa engineer kan begitu. Jadi cuma 2, cuma 1. Tadinya saya kira 2. Enggak ya begitu. Nah, ini kebohongan publik yang kedua itu harus ada motor. Ya sudah, maka Menteri Perhubungan saat itu Pak Jusman Shafi'i Jamal, silakan dikonfirmasi, ya kan? Dia berkatakan ya gimana caranya supaya tidak melanggar, terus dibikin entah perpu, entah peraturan pemerintah, diberi catatan. Hanya di jembatan ini diperbolehkan motor roda 2 sepanjang itu demi keselamatan masyarakat publik yang menggunakan, maka kalau anginnya itu di atas 50 knot ya, maka motor dilarang lewat. Itu makanya ada pelangnya di situ. Kalau Anda perhatiin ada pelang bundar di tepi-tepian itu merah, ya tepiannya ada garis merah, terus kemudian tulisin 50 knot di silang gitu. Protes lagi orang Madura, demo lagi. Kenapa? Ini sejak kapan pemerintah ngatur angin katanya gitu. Jadi ngatur angin. Sudah sampai atur jembatannya jadi 2 jadi 1. Motor dikasih tapi di anginnya diatur. Sejak kapan negara ngatur angin? Pemerintah ngatur angin. Kan lagian memang wajar nih Pak kalau memang gratis Pak. Kenapa?
Karena dulu waktu lewat ada jembatan ini, waktu kita naik kapal Dharma Lautan, kapal feri penyeberangan, itu kami naik motor diam, dia yang lewat, yang bergerak dia. Jadi kita bayar karena bergerak. Lah ini jembatannya diam, kita yang bergerak kok kita bayar, kata gitu. Paham nggak gitu? Apa. Kamu nggak terlambat ketawa, berarti kayaknya Paham. Harus cerdas. Host itu harus cerdas. Iya. Jadi ya logikanya begitu. Lu kapal feri pantaslah kita bayar karena kitanya diam di feri itu feri yang bergerak, yang bekerja. Ini kita yang usaha, kita yang gerak, kok kita suruh bayar? Yang bergerak kok jembatannya diam kok kita suruh bayar katanya. Nah, itu salah satunya. Kan banyak itu. Ada cerita juga skrupnya dicuri lah, apalah. Waduh, tuduhan-tuduhan keji terhadap masyarakat Madura itu. Iya, bahkan sampai sana itu untuk operasi menelisik rantai-rantai kemudian mur itu sampai tidak cukup di Polda Jawa Timur, sampai Bareskrim katanya turun. Dengar-dengar. Sampai ketemulah tersangkanya waktu itu namanya Brodin. Anggap Brodin namanya ya. Din, oh kamu ya yang ngambil rantai ini rupanya. Oh iya, ini bukti nyata kamu ngambil rantai ini. Pak, saya cuma ambil sejengkal, Pak. Sisanya masih banyak di jembatan sana. Kok sampai saja. Jadi cuma sejengkal kok diributkan. Sisanya masih banyak di jembatan. Jadi ngambilnya kurang banyak. Karena memang orang Madura kalau lihat besi itu gimana ya? Rasanya lebih eksotis gitu. Saya juga rasanya kalau lihat besi itu sayang untuk dilewatkan. Minimal ingin nimbang gitu rasanya. Makanya di Madura nggak ada bandara ya, Om Wai ya. Nah ya itu benar kamu. Aku kalau di studio itu mesti diingatkan terus pakai headset sama orang. Om Wai fokus. Kenapa kok lihat ke atas? Aku lihat banyak besi-besi di atas yang kira-kira. Pesawatnya belum mendarat udah ditakar katanya. Iya. Jadi ini kita harus berterima kasih bahwa ternyata Om Wai lah tokoh di balik gratisnya jembatan Suramadu itu. Mantap. Saya diundang oleh Mbak Yeni. Iya. Tapi kalau nggak ada udah. Kan tadi Om Wai bilang host harus cerdas. Ini bagian dari kecerdasannya Pak Mansab dan Didit nih tadi nih menyimpulkan itu. Tapi kalau nggak ada cerita spatula tentara nempel di hidung, nggak keluar itu kebijakan Suramadu gratis kan? Iya. Jadi orang Madura itu banyak dapat afirmasi polusi ya, Om Wai, dari presiden ke presiden ya. Iya. Yang penting bukan apa namanya buah yang tidak ada bijinya. Yang penting bukan cerita semangka, wis. Karena Mas Rio baru cerita semangka langsung disetrap. Udah. Om Wai ini outstanding sih bro ya. Dia outlier. Memang bahasanya luar biasa ya. Dan itu menceritakan endok aja dia. Menurut gue itu sakti itu. Tanya Kang Sobari tanyain. Betapa para peneliti di LIPI itu kesulitan kalau bikin riset di Madura. Selalu kalau ditanya di kuesioner, nelayan Madura misalnya tanya, ini kalau melaut hari apa? Tak tentu, ya kan? Lalu oke, kalau penghasilannya rata-rata berapa? Tak tentu. Jadi jawabannya itu selalu ada kolom tak tentunya. Tak tentu, Pak, tak tentu. Ya sudahlah, mangkel dia kan. Ini deh, ada peneliti barat kebetulan datang gitu. Enggak tanya harinya aja, hari apa gitu. Bahasa Inggris jawabnya, iya. Ya mau tak Sunday, Monday biasanya gitu. Entah Sunday, Monday. Iya. Minggu, Senin gitu kan. Itu orang Madura. Lalu juga mereka itu pusing kalau polisi itu yang Prijigo itu kan memang sering juga ada operasi macam-macam. Kalau sudah sampai di Madura itu pusing mereka. Lalu pas ditilang ya, operasi Madura Jaya gitu misalnya. Datang, ketangkep lagi. Ketemu lagi Brodin keluarin. Mana SIM STN? Yang dikeluarkan oleh dia itu. Ini Fulan versi Madura, Bro Brodin ini. Fulan versi Madura.
Ini kisah nyata, ini kisah nyata. Ini based on true story, speak by data semuanya. Jadi ditanya orang Madura kan, mana SIM, STN? Bentar Pak. Lama sekali SIM, STN. Sebentar Pak, jangan marah po. Kasih gadget. Ini bukan SIM. Iya memang ini kartu NU Pak katanya. Kan dikasih kartu NU, SIM. Nah ini kartu NU, ini lebih sakti dari SIM Pak. Yang datangan Kiai Samsuri, yang namanya Kapolri cium tangan sama beliau Pak. Iya loh. Yang datangan Kiai Samsuri, Kapolri cium tangan sama dia. Lagi Kapolda, sama Kiai Samsuri cium tangan. Datangan Kiai Samsuri Badawi misalnya, ya kan? Habis itu, udah, pokoknya lain kali kamu harus pakai SIM. Ya Pak, beres. Gampang kan diurus. Siapa diurus? Hilang lagi operasi Madura Jaya lagi kan? Tangkep. Lo ketemu lagi Bro Den. Nah, kamu Den pasti. Ayo udah, SIM udah punya? Sudah Pak, tenang saja. Kartu NU tetap, SIM juga saya siapkan ini untuk Bapak. Kasih. Keluarkan kartu NU. Set. Loh. Ini kamu salah lagi, kamu saya nggak tahu kamu Din. Kenapa? Ini kau pakai kumis, kamu nggak pakai kumis. Ya terus apa masalahnya Pak? Ya sudah, ini punya siapa SIM-nya? Saya punya teman saya. Loh, terus SIM-mu mana? Belum, saya pinjam punya teman saya Pak. Yang penting kan SIM katanya. Teman saya. Ya nggak boleh harus SIM kamu. Loh Bapak kok ribut, yang punya SIM nggak marah kok sampean marah. Ya. Nama Ibu Hadi. Ya sudah saya urus SIM lagi Pak. Udah lah ya, kamu operasi lagi, kamu tak tangkap kamu nanti betul-betul tak kena denda mahal loh kamu, tahu nggak? Ya udah Pak. Udah. Pelanggaran disemprit lagi Madura Jaya 2, Madura Jaya 3. Brodin lagi. Barin kartu SIM-nya. Mana Din? SIM, STN, komplit Pak. Ya sudah. Kamu tahu kesalahanmu apa? Ya nggak tahu lah. Saya salah apa kok sampai stop ini? Kamu tadi maunya belok kanan kan? Ya kan tanganmu ratingmu kan ke kanan. Kok kamu belok kiri? Ya itu melanggar. Jadi harus ratingnya kanan, harus belok kanan. Kamu kok belok kiri? Oh abu Bapak ini nggak tahu saya. Sampai lebih percaya sama rating apa sama saya? Ya, kenapa? Ya, nggak tahu. Saya sudah suruh rating saya ke kiri, dia ke kanan, saya belok kiri. Jadi Bapak percaya sama saya apa sama rating kata gitu. Saya sudah suruh ke kiri, dia kok ke kanan. Itu orang Madura. Pokoknya walhasil nggak pernah bisa mau disalahkan. Banyak lah cerita orang Madura itu. Maksud misalnya kalau orang Madura itu salah satu keajaibannya adalah mereka itu bisa menempati tanah-tanah yang terlantar, tanah-tanah rawa yang nggak keurus, itu ditempati sama dia, diuruk. Nah, rumah-rumah Madura, walaupun untuk pengepul sampah, pengepul botol-botol aqua segala macam, tapi ciri khasnya terus dibangun rumah, warna-warnanya itu warna pelangi, ya kan? Merah ada, harus ada kuning, begitu. Jadi selalu ada bangunan yang salah di tempat yang benar itu selalu. Itu. Useful idiot kalau kata Kang Sobari, useful idiot ya. Terus kemudian protes lah, ada pemilik tanah yang datang bawa surat-surat sertifikat. Pak Brodin ya? Iya saya. Sampai yang tinggal di sini? Iya saya. Ini tanah saya Pak, sampai harus tahu ya. Tanah sampean dari mana? Ini surat-surat saya, sertifikat ini ada komplit. Sampai itu mau beli rumah apa mau beli surat? Kalau mau beli surat sampean bawa pulang suratnya itu, sampean simpen itu sertifikat untuk sampean. Saya enggak ambil, saya cuma di tanah ini saja. Lah itu tanah saya, ini sertifikat nih Pak, buktinya ini punya saya. Sampean kan beli surat namanya itu, ya sudah sampean bawa pulang. Marahlah dia. Berikutnya datang bawa preman-preman lagi, bawa polisi segala macam. Pak Brodin, ini rumah saya. Nggak bukti sertifikat nggak saya bawa, pokoknya ini rumah saya. Karena saya nggak beli surat, saya beli tanah dan saya minta tanah saya. Bawa,
Tanah sampean yang mana? Tanah sampean itu di bawah. Di atas itu saya uruk tanah saya sendiri. Jadi dia udah uruk katanya. Ya? Dan kamu terlambat lagi ketawanya. Iya, ini udah gitu. Jadi tanahnya yang dia itu, orang itu tanahnya di bawah. Yang di atas udah tak uruk. Kan tanah rawa tak uruk. Iya. Nah, itu udah tanah saya. Aneksasi. Kalau tanah sampean di bawah itu gitu loh. Iya. Om Wai, ini Mbak Nay kalau udah mau cabut nggak apa-apa, mau istirahat karena COVID. Kamu kira aku juga nggak mau cabut, ah? Jangan dong, ini Madura, enak aja. Aku ini kan punya kesibukan lain sekarang. Apa deh? Kesibukan ngitung benur. Akhirnya terungkap juga. Kesibukan yang lain yang belum mau dipublish sebelum Kepres keluar. Atau jangan-jangan udah keluar Kepresnya, bro? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Oh perlu lah bos. Nanti audit BPK bos. Oke. Jadi ini apa namanya? Kalau yang mau istirahat, monggo. Masih banyak jok-jok Madura yang akan dikeluarkan Om Wai. Kita masih lanjutlah sebentar lagi. Kang Sobari kalau mau menanggapi boleh karena menarik sekali. Mana kalau mau udahan nggak apa-apa. Mas Priyo juga kalau mau udahan nggak apa-apa. Kang Sob kalau mau sama Beatles nggak apa-apa. Kang Sobari penting memberikan analisis ilmiahnya tentang sosiologi masyarakat Madura itu. Nah, penting. Ya kan? Gimana? Mas Priyo monggo kalau mau Kunto Wijoyo. Gimana? Iya, keahliannya Kunto. Aku nggak punya keahlian itu. Oh iya, Pak Kunto almarhum ya, itu legend itu di mata orang Madura. Satu-satunya orang Jawa yang bisa memahami kami. Pak Kunto Wijoyo. Ya top itulah. Tentang Mas, cerita soal ini dong Mas, presiden-presiden ke Madura. Gimana presiden-presiden menghandle orang-orang Madura? Kita. Ya. Gus Dur lah, cerita Gus Dur atau Pak Habibie. Ada cerita. Sudah banyak ceritanya ya. Sudah banyak ceritanya klise kan, Pak Habibie juga banyak klise yang soal tiang bendera itu ya kan? Yang berdiri itu ya tingginya tiang bendera ini berapa, dia naik gitu kan? Terus Pak Habibie ngoreksi kan, bukan begitu caranya Dek ya, dicopot tiangnya, ditidurkan, dikasih meteran lah itu panjangnya. Terus tadi kan sampai nanya kan tingginya, ya harus tinggi, harus ke atas saya. Kalau ini namanya tidurnya namanya. Kalau tingginya ya harus naik ke atas Pak. Kalau dicopot tidur begini namanya tidurnya berapa katanya gitu. Terus kalau Gus Dur yang sering itu saking sopannya kalau pidato orang Madura itu ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah membantu kami berupa bantuan fisik bangunan, gedung utama, kelas-kelas, pesantren, kamar mandi, beserta saudaranya gitu. Apa saudaranya? Saudaranya WC, itu saudaranya. Kiai bisa nyebut WC nggak sopan katanya. Jadi ya sudah bantu kami lokal fisik, gedung segala macam, kamar mandi dan saudaranya. Loh itu kisah nyata, saudaranya itu WC, toilet itu. Kamar mandi dan saudaranya. Gak mau kamar mandi dan WC itu nggak sopan katanya. Di balik salah fahaman orang yang selalu membayangkan keberingasan Madura, Bejuro Carok, Bejuro Kawu segala macam, aslinya itu mereka punya kehalusan jiwa yang luar biasa. Dan mereka nggak tersinggung ya Mas ya? Jokes di quote unquote dijadikan bahan untuk merekatkan, membuat orang tersenyum itu nggak tersinggung mereka ya? Meskipun kalau kita lihat kan budaya carok, budaya apa namanya cepat marah gitu misalnya kan stereotipingnya gitu. Kalau buah selain semangka tadi ya, misalnya rambutan dipanen di sana, kita suruh awal berapa, 10.000, saya tawar 5.000. Oh ya sudah, kalau 5.000 sampean apa namanya tidak boleh mele. Kalau 10.000 boleh mele. Enggak dong, 5.000 boleh mele dong. Dan kalau sampean pilih terus yang enggak sampean pilih melu sopo jadi. Itu
kisah nyata itu. Eh, Sampean pilih, sing ndak sampean pilih melu sopo, yang nggak Anda pilih itu buah itu ikut siapa rambutan itu gitu loh. Jadi harus dicawuk begitu, nggak usah lihat. Tapi ketika kita pasrah ke dia angka yang disepakati, ya kan dia yang memilihkan untuk kita. Loh katanya tadi tidak boleh milih. Saya kan mau pelan-pelan hati-hati ini gitu. Aduh. Banyak. Ada ceritanya Pak Habibie apa itu datang ke sana kasih pesantren supaya kelihatan murid-muridnya itu bisa bahasa Arab gitu kan, ditunjukkan. Terus tadi gurunya, ustadznya di belakangnya waktu itu Pak Menteri Pendidikan waktu itu siapa adiknya itu? Wardiman. Pak Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman datang, bisa bahasa Arab ya di pesantren ini? Bisa Pak. Nah, terus kiainya ngasih kode. Nanti saya kasih kode ya supaya kamu tahu kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Kasih kode. Jadi ini bahasa Inggrisnya buku apa? Buku, nggak ngerti buku orang Madura. Diambillah kitab itu di situ. Ini digoyang-goyang sama kiainya di belakangnya Pak Wardiman toh. Oh, kitabun. Wah, hebat, kitabun ya kan. Terus kemudian kalau tempat duduk apa bahasa Arabnya? Tempat duduk kan yang mana? Yang jelas yang saya dudukin ini. Dia tunjukin bawa kursinya gitu kan. Tunjukin. Kursiun gitu kan. Kursiun ya kan. Udah, ngerti. Terus kemudian apa lagi? Yang di sana itu ada mobil parkir. Itu yang di situ tuh. Apa? Bahasa dirinya bahasa Inggris, bahasa Arabnya mobil, apa kendaraan. Saya tunjukkan mobil situ sambil gambar nyetir gini. Sajarotun gitu kan. Ya, ngerti. Terus kemudian kalau bahasa Arabnya kapal apa? Kapal itu Madura jarang nyebut kapal, perahu gitu kan. Ya gambar perahu. Ya kan dayung gini perahu gitu. Oh ya, safinatun gitu apa. Satu lagi. Bahasa Arabnya jam apa? Jam. Bingung itu orang. Ya kan? Jam itu ya apa ya? Wah, dia ingat kiainya di belakang itu ingat ada jam dinding grandfather clock yang di Masjid Jami itu kan. Tahu kan? Kan begini. Tuh, ya kan? Dong, beng, dong, ya kan? Di belakang itu kasih kode. Oh, beng, dong. Santrinya salah paham jawab. Apa? Ayo bahasa Arabnya jam apa? Pala. Apa? Oh. Pala itu ya peler. Kemaluan itu. Karena kayaknya begini ngomongnya. Satut. Bayangkan jam dinding apa jam berdiri yang di Masjid Jami. Itu loh. Itu loh. Apa? Waktu saatun. Kayak gini kan saatun gambarnya kayak gini kayak jam dinding kan nyebut kok tapi nggak ngerti jam dinding ya santri-santri kan jarang lihat jam kayak gitu ya sudah salah paham lihat gandul-gandul itu pala jawabannya udah itu kalau nggak percaya tanya Pak Wardiman ya, Pak Wardiman Joyonegoro ya. Oke, ini udah jam 1 Om Wai menutup dengan cerita-cerita Madura yang asik banget ya. Kita senang banget jadi semakin ini senang jadi Indonesia dan kayaknya kita kalau udah denger cerita Om Wai gini kita kayaknya nggak tersinggung ya. Orang Indonesia yang asli itu kayak orang Madura gitu ya. Ya kadang waktunya kita harus carokan, kadang waktunya kita harus santai. Orang Madura itu orang paling rileks di dunia, rileks. Ya. Ente aja Bud yang kelihatannya serius gitu. Gua kalau nggak serius nggak dibayar. Tapi ada tetanggaku orang Madura, Om Wai, dia punya anak baru lulus SMA kan, dia bilang, kamu nanti kalau sudah jadi selesai SMA mau kerja ya? Oh iya Pak, saya mau kerja ya. Pokoknya boleh ya kerja, jangan jadi satpam gitu, nggak boleh. Jadi satpam, hansip kamu nggak boleh ya. Kalau jadi security boleh ya, gitu. Nah itulah.
Kita ketawa begini ya, kadang-kadang ada nuansa yang berbeda kalau ketemu langsung dibandingkan secara virtual kayak begini. Gestur itu nggak ketangkep sehingga ketawamu agak terlambat kadang-kadang kan. Lain kalau aku ketemu tatap muka langsung, orang langsung kepikir-pikir loh. Iya. Tapi kalau nggak tahu 160 orang yang menyaksikan kita tuh kepikir-pikir nggak kira-kira? Wah Mas, ini masih bertahan 120 nih. Kalau kata Om Wae, host tuh harus cerdas. Iya. Tapi nggak apa-apa. Gue punya backup ilmiah. Kita useful idiot. Jadi nggak apa-apa lah. Iya. Oke. Terakhir Kang Sobari ada perspektif dan hikmah. Ya. Penutup. Jokes boleh jokes. Tipu Aceh. Tipu Aceh. Apa? Tipu Aceh. Tipu Aceh. Apa itu? Orang Aceh beli tiket pesawat. Beli tiket pesawat. Tapi dia pulang naik bis. Waktu bisnya berhenti dan di atas itu ada pesawat. Aku tipu tahu. Dia bilang gitu. Oke. Mas Priyo, joknya apa terakhir? Udah gak usah hibah-hibah. Jok terakhir. Nah. Ayo mikir deh lo. Mas masih di mute. Masih di mute. Apa? Jok apa ya? Nah, pokoknya kita Saya orang Jawa ya, saya orang Solo, jadi mungkin udah nggak tahu, udah banyak denger, nggak tahu saya. Itu orang yang terdampar di sebuah pulau, 3 orang Amerika, orang Inggris dan orang Indonesia, orang Jawa, orang Solo. Terdampar di sebuah pulau yang kecil gitu. Yang orang Amerika suatu saat mereka bertiga menemukan jin, botol jin. Kemudian jinnya keluar, jinnya oke, kamu masing-masing boleh minta satu permintaan, saya akan kabulkan, kata jin. Yang orang Amerika, saya ini presiden sebuah perusahaan besar, keluarga saya di Amerika, di California, di Los Angeles dan seterusnya, kawan-kawan di sana, saya ingin kembali ke Los Angeles. Pung, hilang dia. Yang orang Inggris, iya, saya juga dari London, saya punya keluarga di sana, teman-teman saya di sana, pekerjaan saya, dan saya harus kembali nih, kalau tidak perusahaan saya bisa runtuh. Baik, ping, gitu. Nah, yang orang Indonesia, orang Solo, orang Jawa ini tadi, dia bilang, kok sepi ya, nggak ada temannya lagi. Balikin lagi dong yang 2 lagi. Pung, 2 lagi balik. Oke, ini Mbak Nai lagi nyari contekan jok nih kayaknya. Ini belum ngasih jok ya? Belum. Itu salah besar. Coba nanti dia terakhir kayaknya nih. Mivi, lu punya jok nggak, Mivi? Untuk menutup. Bentar, bro. Ini Ibu Negara perintah, bentar. Waduh, parah. Hari. Gua ada jokes Madura lagi nih ya, karena ada Om Wai ini. Jadi Madura dan Solo. Jadi ada razia operasi justisi di Solo. Pas ditanyain, kamu orang mana? Solo, Pak. Kamu orang mana? Solo, Pak, katanya ke Satpol PP. Yang ketiga ditanya lagi, kamu orang mana? Solo, Pak. Ada naik gitu. Ada. Itu ya. Oke. Operasi begitu tuh, yaitu orang Madura apa orang Jawa. Orang Jawa, Pak, Solo gitu kan. Benar, coba. Kamu ini apa? Ini alis sama alis. Ini apa? Mata. Ini hidung. Ini apa? Bibir. Ini dagu. Ini apa? Leher. Orang Madura ngomong leher nggak bisa. Leher. Oke, gua terakhir nih. Sebelum ke mana ya, nanti ditutup sama jok Madura. Jadi di Madura ini ada seorang peternak, penyalur peternak ayam potong di Madura terbesar. Namanya Pak Aziz, Kiai Aziz namanya. Pak Aziz ini dia baru merekrut 1 orang pegawai namanya Brodin. Nah, Brodin ini yang tugasnya ini
cuma lulus SD, jadi nggak terlalu intelektual lah. Pokoknya Brodin, kamu tugasnya saya kasih alamat, saya tulis alamat, kamu taruh di kantong, apalin, taruh di kantong, antarin ayam-ayam saya ke alamat-alamat konsumen-konsumen, agen-agen yang kamu harus kirim. Hebat nih, udah kan? Dia menjalankan perintah setiap hari. Dia orangnya taat, jujur, tepat waktu, dan ayam-ayamnya terdelivery ke warung-warung, ke restoran-restoran dengan baik gitu ya. Ini si Brodin pegawainya Pak Aziz. Pada satu hari, Brodin ini tiba-tiba kecelakaan. Motornya yang mengangkut ayam-ayam itu jeblos. Wah, gitu kan. Akhirnya ayam-ayamnya terbang kemana-mana, mencar kemana-mana. Wah, dia luka-luka. Brodin dengan sangat menyesal, menangis gitu ya. Terus dia balik ke Pak Aziz. Lapor Pak Aziz. Pak Aziz, mohon maaf. Ayam-ayamnya jatuh, saya ini jeblos. Ayam-ayam jadi terbang kemana-mana. Saya sedih sekali. Pokoknya dia menyesal sekali. Kata Pak Aziz yang baik hati, udah tenang saja Brodin, nggak apa-apa. Besok saja kamu antar lagi. Nggak apa-apa, namanya juga kecelakaan, insiden. Tapi nggak bisa Pak, ini kasihan ada satu masalah lagi yang baru. Apa? Kamu luka? Enggak, luka sih nggak masalah Pak. Takut ayamnya nggak sampai karena alamatnya masih ada di kantong saya. Kalau dia pergi nanti mau kemana nih ayam-ayamnya? Karena alamatnya masih ada saya gitu. Yeah. Bukan Aziz Januar toh? Ah ya. Gitu. Mana terakhir? Mana ini? Tadi gue punya joke tapi kok lupa. Oh ya, mungkin ini joke modifikasi kali ya. Nah. Ini sebagai penutup aja nih. Kita kan ngomongin soal ini ya. Apa tadi? Kita ngomongin soal apa sih sebenarnya? Nggak jelas. Nggak jelas, Pak. Kita ngomongin soal ketersinggungan. Jadi suatu hari ada orang dia nemu jin gitu, nemu lampu terus digosok-gosok keluar jinnya. Terus jinnya nanya, "Kamu minta apa aja boleh?" gitu. Terus dia bilang, "Ini orang jelek banget nih, jelek banget." Terus dia bilang gini, "Ya udah, saya mau jadi saya mau dapat jodoh gitu. Karena selama ini saya nggak pernah bisa dapat jodoh karena saya jelek banget gitu." Terus jinnya tuh ngeliatin mukanya dia terus dia bilang gini, "Bisa nggak kamu minta permintaan lain yang jauh lebih masuk akal gitu? Kayaknya itu susah deh." Terus dia bilang, "Oh ya udah deh, karena saya orang Indonesia, saya minta ini aja deh. Saya minta masyarakat Indonesia semuanya nggak berantem lagi, saling support, saling menghargai dan segala macam." Terus jinnya ngatin dia terus bilang gini, "Ya udah, tapi kamu pengen jodohnya kayak apa?" Jadi ya mungkin jinnya menghadapi orang Madura juga tuh jadi bingung ya. Itu dark joke tadi. Oke, terima kasih para pemirsa Total Politik yang bertahan sampai jam 1 malam. Ada lebih dari 100, lumayan. Jamaahnya. Betul, setiap acara kita mau bicara serius, tajam, menghujam segala macam, pasti harus ada joke-nya di akhir acara gitu paling. Benar. Iya kan? Benar. Ini tebal banget nih, Bos. Ini Paman Sam lagi pamer salju, Bro. Di Chicago ya, karena dia ini di Transmart nih. Tempat bosnya Budi. Ini hidup perantau, Pak. Putus-putus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Thank you Mbak Nay, Mas Priyo, Kang Sobari, Mas Wai. Bye-bye. Thank you. Bermanfaat.